Peternakan kambing di Indonesia rata-rata masih disepelekan oleh sebagian masyarakat karena usaha ini yang dipandang kurang efisien, kemudian banyak makan tenaga, lalu keuntungan yang sangat lama. Nah, kita akan bedah mitos ini atau prasangka ini oleh sebagian masyarakat Indonesia. Jadi, untuk teman-teman yang saat ini baru menemukan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Peternakan kambing ini bisa jadi usaha sampingan atau samben, juga bisa dijadikan usaha utama atau pekerjaan pokok. Jadi buat teman-teman yang ingin terjun di dunia peternakan khususnya kambing, silakan pelajari sebelumnya potensi yang ada di wilayah kita masing-masing. Peternakan kambing saat ini sedang booming di sebagian wilayah. Nah, jadi kalau kita terjun di dunia peternakan sebagai usaha utama atau usaha sampingan, itu cocok sekali. Potensi ini yang harus kita gali. Contohnya, dunia peternakan ini tidak berpeluang mati itu karena semakin banyaknya kuliner-kuliner yang membutuhkan atau menggunakan kambing sebagai bahan pokok. Contoh seperti sate, gulai, atau masak-masakan yang lain yang menggunakan bahan pokok daging kambing. Nah, ini tidak akan hilang selamanya, yang berarti pasar akan selalu menerima keuntungan dari para peternak atau para peternak kambing yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Nah, potensi ini yang harus kita manfaatkan, kesempatan ini yang harus kita manfaatkan. Jadi kita bisa memulai dari samben yang hanya 5 ekor sampai puluhan ekor. Nah, kalau hanya untuk puluhan ekor atau 5 ekor sampai 10 ekor, itu bisa dijadikan usaha sampingan yang mendampingi usaha pokok, yaitu pertanian ataupun dagang yang cukup hanya membutuhkan waktu sampingan untuk ngarit saja. Lalu bagaimana cara peternakan tradisional ini bisa membackup atau membantu perekonomian rumah tangga? Jadi untuk peternakan tradisional ini agar terasa saat panen di hari raya atau di hari-hari tertentu, maka sebaiknya peternak tradisional ini memiliki minimal 20 indukan. Apabila teman-teman peternak ini memiliki 20 indukan, maka sudah dipastikan 20 dibagi 3 itu ketemunya hampir 7. Nah, artinya teman-teman dalam setiap 3 bulan itu teman-teman akan memiliki kambing yang beranak, ada yang sedang bunting, ada pula yang siap jual. Begitu siklusnya teman-teman. Baik itu kambing Jawa Randu ataupun Rambon atau peranakan Etawa atau PE. Apapun jenisnya, apabila teman-teman sudah memiliki minimal 20 ekor indukan, maka teman-teman sudah bisa memprogram setiap bulannya bisa menjual beberapa ekor sesuai kebutuhan. Nah, lalu bagaimana agar kontinu dalam penjualan? Apabila teman-teman bisa memiliki indukan 30 ekor, maka teman-teman akan bisa kontinu menjual setiap bulannya, ya, 30 ekor. Itu artinya teman-teman sudah
mewajibkan diri teman-teman sendiri untuk waktu digunakan ngarit atau merumput. Nah, apabila kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi peternak dengan populasi 30 ekor indukan, itu artinya teman-teman sudah harus memikirkan pakan. Nah, pakan inilah yang kelak akan menentukan hasil atau ruginya saat teman-teman tidak berhitung. Nah, untuk antisipasi perkara pakan, maka sebaiknya posisikan teman-teman ini berada di wilayah pertanian. Andaikan teman-teman tidak berada di wilayah pertanian, setidaknya teman-teman tahu di mana wilayah pertanian target untuk merumput atau mengarit. Kalau pertanian, maka biasanya pertanian ini masyarakatnya menanam batang singkong, yaitu perkebunan singkong. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk ngarit, untuk mencari pakan yang bisa kita dapat dengan gratis. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, andaikan teman-teman sudah memiliki indukan 30 ekor tersebut, apabila teman-teman hanya mengandalkan pakan mencari, itu sebaiknya teman-teman menggunakan dengan sistem pakan di silase. Tujuannya agar teman-teman tidak mengalami yang namanya kehabisan pakan saat teman-teman bepergian atau sedang ada kesibukan yang lain. Nah, daun singkong ini paling mudah untuk dijadikan silase guna kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini andai teman-teman ingin beternak dengan skala kecil atau sampingan. Lalu bagaimana andai kita memiliki peternakan populasi yang banyak? Nah, apabila kita memiliki peternakan dengan populasi yang banyak, katakan 100 ekor ke atas, maka sebaiknya kita tidak hanya mengandalkan dengan pakan hanya mencari, tapi benar-benar bank pakan kita sediakan, baik itu rumput-rumputan sejenis odot atau pakcong, bisa juga kaliandra, bisa juga daun singkong ataupun jenis-jenis yang lain ya. Jadi ini bisa ditanam, tapi yang paling bagus untuk rambanan adalah indigo vera ya. Indigo vera inilah yang nanti akan menyuplai protein hijau yang paling bagus. Setelah itu baru jenis batang-batangan singkong atau batang singkong atau daun singkong. Nah, dengan populasi yang banyak, itu artinya kita sudah bisa mengukur atau menghitung kebutuhan pakan yang kita butuhkan. Jadi apabila ternak kita atau kambing kita banyak, itu kita bisa hitung. Karena kebutuhan kambing itu minimal 20% dari bobot badan si ternak itu sendiri. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau untuk skala peternakan besar, katakan 100 ekor ke atas, itu artinya teman-teman harus memiliki bank pakan. Nah, kalau tidak memiliki bank pakan nanti akan kerepotan. Karena kalau untuk satu orang ngarit maka tidak akan mencukupi, baik waktu ataupun tenaga. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita tanam bank pakan. Kita buat bank pakan, kita tanam jenis-jenis apapun hijauan yang baik untuk kambing kita. Lalu jenis itu bisa berbagai macam. Nah, kalau untuk pakan pendamping itu bisa menggunakan onggo. Jadi tidak semua kita berikan hijauan full, karena apabila dijadikan pakan hijauan full maka kita akan kesulitan sendiri. Contoh, kambing 100 ekor, apabila kita berikan pakan daun singkong dalam 1 hari,
itu bisa menghabiskan setengah mobil L300. Jadi satu mobil L300 itu bisa cukup dikonsumsi 2 hari. Nah itu kalau kita sendiri yang mencarinya, maka waktu dan energi kita terbuang dalam tiap harinya tanpa kita bisa bekerja yang lain atau aktivitas yang lain. Nah ini yang paling penting. Jadi pakan inilah yang menentukan sukses atau tidaknya peternakan kita. Kemudian baik itu peternakan kecil ataupun besar, yang tidak kalah pentingnya adalah perkara kesehatan. Nah kesehatan ini bisa dimulai dari perawatan kandang, juga perawatan kambingnya, perawatan bank pakannya. Nah kalau kita sudah bicara perawatan, itu artinya kita meningkat pada yang namanya penyakit. Nah antisipasi untuk penyakit ini adalah dengan cara kebersihan. Tapi apabila semuanya sudah kita kerjakan, kemudian masih ada gejala, artinya kita harus melakukan yang namanya pengobatan. Nah pengobatan ini apa sih? Pengobatan itu tidak harus dengan cara pemberiannya atau pengobatannya setelah datangnya penyakit, tapi bisa dengan pencegahan, pemberian obat cacing pada ternak kita walaupun tidak cacingan. Jadi pemberian obat cacing bisa diberikan minimal 2 bulan sekali pada induk ataupun cempe. Kemudian penyuntian ya, obat gudik untuk antisipasi. Nah apakah penyuntikan obat gudik ini atau obat kurap atau obat gatal-gatal ini penting? Sangat penting sekali, karena penyuntikan ini sifatnya tidak hanya untuk mengobati, tapi untuk menjaga. Nah kapan waktunya penyuntikan ini dilakukan? Yang pertama saat ternak kita ataupun kambing kita mengalami bulunya rontok, ya bulu rontok, kemudian kurus badannya, bisa dikatakan cungkring, atau saat mata si ternak tersebut mengeluarkan air. Nah ini artinya kambing tersebut cacingan. Loh sudah diberi obat cacing kok masih cacingan ya? Itu karena jenis cacingnya berbeda. Nah lalu obat apa yang bagus untuk penyuntikan tersebut? Maka sebaiknya berikan obat Wormectin. Nah Wormectin sendiri ini bisa untuk mengobati cacing, bisa untuk mematikan tungau atau kutu pada ternak ya. Andaikan ada koreng, luka, bisa sembuh. Jadi Wormectin ini cocok sekali untuk dibuat penyuntikan pada ternak. Nah inilah perawatan kesehatan atau penyakit bisa tercover dari sini. Kemudian apabila skala kambingnya peternakan skala besar, maka sebaiknya dilakukan penyemprotan pada kandang setiap hari lebih baik ya, setiap sore lebih baik. Tapi minimal 1 minggu sekali dilakukan penyemprotan menggunakan bahan aktif yaitu pastak. Nah, pastak ini sendiri fungsinya untuk menghilangkan atau membasmi kutu-kutu atau serangga berdarah putih. Karena ini obat-obatan untuk sayuran ya. Ini untuk sayuran. Jadi tidak bahaya untuk hewan yang berdarah merah. Tapi yang berdarah putih dipastikan hilang. Makanya kutu-kutu atau parasit pada ternak apabila terkena obat pastak ini, cairan pastak ini, dia akan hilang atau akan mati. Nah ini pastak ini bagus tuh disemprotkan di kambing atau di kandangnya atau di kolong kandangnya. Fungsinya untuk mengusir nyamuk-nyamuk yang hinggap atau yang hidup di dalamnya atau di bawah kandang. Nah begitu teman-teman. Jadi peternakan yang kita kelola itu akan menjadi sempurna manakala pakan
kandang kambing, perawatan, kemudian penyakit bisa kita tangani semua. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah semuanya kita tangani, yang terakhir itu adalah pemasaran. Nah, pemasaran inilah penentu dari semua rangkaian yang sudah kita bahas. Nah, pasar ini harus dikuasai. Lalu kemana pasar? Yang pertama mungkin yang paling mudah adalah panggil bante atau bakul saat kita menjual. Itu yang paling mudah untuk kita lakukan. Tapi andai teman-teman di desanya atau wilayahnya dekat pasar, maka sebaiknya dijual di pasar. Karena harga di pasar itu lebih stabil dan transparan. Kita bisa membandingkan harga kambing atau jenis kambing seperti apa. Nanti kita bisa menentukan harga jual kita. Kemudian apabila teman-teman tidak memiliki, desanya tidak memiliki pasar, maka teman-teman bisa langsung ke target akhir, yaitu tempat pemotongan. Pemotongan ini bisa ke warung sate, ditawarkan ke pedagang sate, kemudian ke RPH atau rumah pemotongan hewan, ya, atau bisa juga ditawarkan ke tetangga-tetangga orang yang membutuhkan untuk dijadikan bahan akikah ataupun kurbanan. Tapi ini skalanya pasti kecil. Dan yang paling mudah adalah ditawarkan kepada bakul pengirim. Nah, seperti dalam video ini adalah bakul atau pedagang pengirim ke wilayah-wilayah luar daerahnya. Katakan seperti ke Jakarta atau ke Batam, Pekanbaru. Nah, yang dimana pedagang ini memiliki link-link rumah pemotongan hewan. Atau ada pula yang langsung ke pemesan-pemesan untuk dijadikan kuliner. Nah, ini yang paling mudah. Jadi berapapun apapun jenis kambingnya, kalau kita konsisten dalam beternak dan yang paling penting niatnya tidak goyah, maka peternakan yang kita jalani akan menghasilkan untung yang berlipat. Nah, buat kalian yang saat ini baru menemukan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video.